Terima kasih atas kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi, salam sejahtera. Pertama yang hormati guru sekolah SMP Negeri 1 ini, yang saya hormati guru SMP Negeri 1 Pungguli yang saya banggakan dan saya kenalkan. Baik, jadi hari ini saya akan memaparkan rencana kerja saya selama 1 tahun ataupun berikutnya ketika nanti kita mengikuti kurikulum 50 pastinya program ini berubah. Oke, baik, jadi namun ada beberapa hal yang perlu kita ketahui. Jadi sebelum saya memaparkan program saya akan menyampaikan maksud dan tujuan orientasi kemarin. Baik, maksud dari kegiatan orientasi ini adalah fungsional ke-3K tahun 2003 dimaksudkan membekali peserta dengan pengetahuan, sikap dan perilaku tentang nilai dan kode etik pada instansi pemerintah dalam mendukung pelaksanaan tugas dan jabatannya mencapai visi dan misi organisasi. Kemudian tujuan ada beberapa item. Yang pertama, pengenalan tugas dan fungsi ASN. Kemudian pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah. Kemudian pemahaman dan penyediaan informasi kepada P3K yang baru diangkat. Kemudian diharapkan mampu mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN, berakhlak serta dapat melaksanakan tugas menjadi kewajiban dalam melaksanakan program pemerintah di unit kerjanya masing-masing. Kemudian pengenalan jabatan, itu di sini ada tanggung jawab jabatan sebagai ada 3: jabatan administrasi, jabatan fungsional, dan jabatan tinggi. Jabatan administrasi ini bertanggung jawab atas kegiatan peran publik serta administrasi pemerintah dan pembangunan. Jabatan fungsional bertanggung jawab atas kegiatan peran fungsional sesuai dengan keahlian dan keterampilan tertentu. Yang 3, jabatan pimpinan tinggi bertanggung jawab atas kegiatan peran publik maupun peran fungsional sesuai dengan instansi atau perwakilan pemerintahan dalam memimpin, mengembangkan kerjasama antar instansi serta menjadi teladan dalam mengamalkan nilai-nilai dasar ASN dan melaksanakan kode etik dan kode perilaku ASN. Jadi di sini kita P3K masuk dalam jabatan fungsional. Kemudian kedudukan ASN berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Kedudukan ASN berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 ada 2 kategori ASN, yaitu PNS dan P3K. PNS merupakan warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan dan memiliki nomor induk pegawai. Sedangkan P3K merupakan warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintah sesuai dengan kebutuhan instansi pemerintah dan ketentuan perundang-undangan. Kemudian lanjut, inilah hal penting untuk pembahasan ini, rencana kerja P3K. Di program kerja saya sudah bagikan sama teman-teman. Jadi yang pertama situ ada, dari jumlah program saya ada 6 program. Yang pertama, menyusun perangkat pembelajaran sesuai ketentuan sekolah, terbagi atas berapa item: silabus, rencana pesan pembelajaran, kalender akademik, program tahunan, program semester, buku absen, buku laporan, bank soal, dan media pembelajaran. Kemudian berinovasi dalam pembelajaran, meningkatkan kebugaran jasmani siswa melalui materi PJK, mengadakan kegiatan latihan untuk membentuk atau menggali atlet siswa yang dapat berdaya saing. Kemudian meningkatkan pengetahuan melalui pembelajaran PJK, meningkatkan keterampilan siswa melalui pembelajaran PJK.
3. Mengikuti pelatihan dan seminar guna meningkatkan kompetensi guru. 4. Melaksanakan kegiatan pembinaan terhadap peserta didik. 5. Menjalin hubungan yang baik dengan orang tua, wali, peserta didik. 6. Berprestasi sebagai guru, menghadapi serta guru lain berkolaborasi. Baik, guru, itulah program kerja saya. Jika ada kekurangan, mungkin ada masukan dari teman-teman, saya persilakan. Sudah baca ya. Melaksanakan kegiatan pembinaan terhadap peserta didik. Nah, kegiatan pembinaan peserta didik ini seperti apa kalau dia berkaitan dengan Melaksanakan kegiatan pembinaan terhadap peserta didik. Melaksanakan kegiatan pembinaan peserta didik. Baik, oke, terima kasih atas kesanggahan. Di sini pembinaan saya selaku sebagai PJOK ya. Melihat potensi siswa dengan kemampuan khusus, contohnya di bidang lagi atau ada yang kurang dalam program ini atau apa? program mungkin bisa ditambahkan untuk fokusnya Bapak untuk program yang berinovasi itu seperti apa, untuk fokusnya nanti di anak-anak, jadi nanti akan terlihat programnya Bapak. Dia fokuskan, misalnya Bapak ambil di atlet berlari ya. Nah, berarti fokusnya di situ. Jadi Bapak akan membawa anak-anak itu menyiapkannya apa pada saat kegiatan pembelajaran atau ada tambahan jam. Nah, mungkin bisa dilakukan di kegiatan ekstrakurikuler. Ya, Terima kasih. Ada lagi masukan? Dan kira yang kurang program ini tambah. Barangkali di sini ada masukan ini bisa lihat di pelatihan dan seminar guna meningkatkan kompetensi guru. Hal inilah yang saat ini kita sebagai guru mata pelajaran, siswa mata pelajaran, dan juga saya juga sebagai penanggung jawab berbicara tentang pelatihan dan seminar. Nah, sekarang kan kita selalu mengikuti dari online begitu kan. Jadi saya rasa untuk bisa kita meningkatkan kompetensi guru ini, kalau masanya kami itu jelas ada musyawarah guru mata pelajaran kan, ada musyawarah guru mata pelajaran. Nah, pada saat ada MGMP itu, nah di situ kan bisa kita meningkatkan apa yang menjadi kekurangan kita di tiap-tiap bidang studi. Nah, di situ kita bisa dapatkan pengalaman. Nah, tetapi yang saat ini kan tidak ada lagi yang hal yang seperti itu. Sudah kadang yang dikatakan mengikuti seminar atau pelatihan melalui MGMP. Jadi saran saya, mungkin Bapak Pak Karno kan lebih tahu tentang bagaimana mengelola IT. Jadi saran saya supaya selalu melihat
kegiatan-kegiatan atau pelatihan-pelatihan apa yang ada di apa namanya dalam apa saya sudah lupa. Itu saran saya untuk selalu rajin untuk membuka aplikasi dalam pembelajaran ya, supaya bisa melihat kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan. Jadi barangkali itu saja. Dan saya tambahkan pula di sini kalau kita melihat sekarang menyusun perangkat pembelajaran sesuai ketentuan sekolah ya. Nah di sini silabus dan seterusnya sampai di bank soal. Nah hal yang seperti ini yang memang saat ini kalau kami dulu, saya selalu berbicara tentang pengalaman kami kan. Kalau kami dulu jelas ada bukti nyatanya kan, ada bukti nyata, ada silabusnya, terus ada RPP-nya, terus ada kalender pendidikan. Nah, kadang kalau kami pengalaman kami kan dulu ditulis dalam secara manual. Tapi sekarang kan sudah IT, barangkali kurang-kurangnya barangkali hal yang seperti ini. Kalau kemarin inilah yang selalu kami bicarakan di sekolah supaya ada bukti nyata bahwa setiap guru mata pelajaran memiliki rencana perangkat pembelajaran kan dalam menyusun program pembelajaran. Jadi ada silabusnya rencana. Tapi sampai saat ini dari semua guru mata pelajaran kalau mereka yang PNS saya terlalu yakin itu sudah ada semua. Cuma mohon maaf kalian untuk yang guru honor, kalau untuk kita barangkali Bapak Ibu sekalipun baru P3 atau dari PNS, supaya bagaimana kita memberikan pembimbingan terhadap teman-teman kita yang masih tenaga honor. Artinya ini akan jadi pengalaman bagi mereka. Menjadi pengalaman bagi mereka supaya pada saat mereka mengikuti kegiatan yang seperti Bapak ikuti pada saat ini, mereka sudah bisa tahu, mereka sudah mengalami bahwa mereka sudah melakukan hal yang seperti ini. Nah, barangkali itu hanya masukan saya sebagai penanggung jawab pendidikan yang ada di sini, supaya kita sebagai PNS atau juga kita sebagai guru P3 yang ada di sekolah ini untuk bisa membantu teman-teman kita yang baru tenaga karena mereka ini juga masih dalam hal pembimbingan. Mereka juga mendapatkan pengalaman apa yang kita dapatkan kita bisa membagi ke teman kita. Oke, barangkali itu saja dan kembalikan kepada Pak Gani. Terima kasih Pak. Oke, jadi boleh Pak. Ini juga hanya masukan. Siap, bagus. Masukan. Saya setuju dengan apa yang Ibu Kepala Sekolah sampaikan hari ini. Untuk perangkat pembelajaran, memang kami saya secara pribadi, kalau kita tahu yang lain saya secara pribadi kalau untuk menyusun perangkat pembelajaran itu memang saya harapkan dan saya butuhkan. Kami sangat mengharapkan dalam penyusunan perangkat pembelajaran supaya kalau mungkin Pak Karno sudah mahir, maksudnya sudah lebih dari kami. Saya merindukan agar satu waktu mungkin dari Pak Karno atau mungkin dari teman-teman yang sudah PNS atau mungkin yang sudah masuk guru penggerak untuk bisa melatih kami dalam penyusunan perangkat pembelajaran. Memang betul apa yang dikatakan oleh Ibu Kepala Sekolah. Kalau mau tanya sama kita orang sekarang tidak ada perangkat seperti itu. Jadi dengan adanya teman-teman guru yang sudah lebih dari kami yang masih honor, saya yakin bahwa keberhasilan sekolah ini adalah keberhasilan kita semua. Kalau sekolah ini maju, ya siapa yang akan ada di dalamnya toh, maksudnya siapa yang
atau mungkin dari teman-teman lain yang sudah lebih dari kami untuk melatih kami dalam penyusunan perangkat pembelajaran. Karena kalau untuk saat ini, kalau untuk sakunya belum ada. Jadi itu memang untuk satu hal yang sangat kami butuhkan. Oke, terima kasih. Oke, sangat luar biasa. Saya kasih kutipan dalam presentasi ini. Jadi mungkin saya akhiri ya, dan saya kembalikan kepada Baik, demikianlah kita telah mendengarkan pemaparan program kerja dari Pak Karno yang akan dijalani ke depan mungkin setahun atau seterusnya, dan di sana ada tanggapan-tanggapan dari Dewan Guru bersama kepala sekolah. Ucapan terima kasih juga atas kerjasama dalam kegiatan program kerja dari Pak Karno, dan saat ini saya selaku pembawa acara mengucapkan terima kasih dan akhirnya selamat siang, Tuhan memberkati.